Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ferry di channel Pengen Jadi Hacker. Nah, di video kali ini kita akan membahas DOM XSS atau Dokumen Object Model Cross-Site Scripting. Nah, sebenarnya apa sih DOM XSS ini? Nah, jadi DOM XSS adalah serangan yang terjadi sepenuhnya di browser korban. Nah, DOM sendiri adalah representasi halaman web yang bisa diubah oleh JavaScript seperti peta interaktif dari seluruh elemen di halaman. Nah, serangan ini berbeda dari serangan cross-site scripting yang lain karena tidak menyentuh server. Nah, jadi penyerang itu hanya memanfaatkan script yang sudah ada di halaman web yang rentan. Nah, cara kerjanya yaitu adalah serangannya terjadi ketika script di halaman web mengambil data yang tidak aman, misalnya dari URL dan memasukkannya ke dalam DOM tersebut gitu. Nah, skenarionya, nah penyerang itu mengirimkan sebuah tautan jahat yang berisi kode berbahaya, misalnya HTTPS situs.com search lalu parameter Q sama dengan value-nya gitu. Nah, jadi yang kita coba eksploitasi itu adalah di parameter Q gitu. Nah, ketika korban mengeklik tautan tersebut, maka browser akan memuat halaman. Skrip yang rentan di halaman itu akan mengambil kode berbahaya dari URL, lalu memasukkannya ke dalam dokumen objek model tersebut ya. Nah, browser yang menganggap kode itu sebagai bagian dari halaman akan langsung mengeksekusinya. Nah, dampak dari serangannya yaitu adalah yang pertama pencurian data sensitif. Penyerang bisa mencuri cookie session, token atau data pribadi yang ada di halaman web, misalnya nama, alamat, atau detail pembayaran. Yang kedua yaitu pengambil alihan akun atau biasanya disebut dengan session hijacking. Nah, dengan mencuri cookie sesi, penyerang itu bisa masuk ke akun si target tanpa perlu sebuah password gitu. Nah, yang ketiga yaitu pengalihan ke situs jahat atau phishing. Korban bisa diarahkan ke situs palsu yang terlihat persis seperti aslinya untuk mencuri sebuah informasi login. Nah, langsung aja kita ke prakteknya. Nah, seperti biasa di sini saya pakai lab DVWA dari Pentest Lab. Nah, di sini kita masuk ke XSS DOM, kita setting security-nya dulu, kita low. Nah, nanti kita coba sampai ke security high gitu ya. Gitu, lalu kita submit, kita masuk ke bagian XSS yang DOM ya, karena di sini kita akan kaji XSS yang DOM dulu, nanti video selanjutnya kita akan bahas reflected sama stored. Jadi klik pilih yang DOM. Nah, lalu di sini itu di pilihan please choose a language itu kita pilih bebas. Nah, misal kita pilih Spanish lalu kita select. Nah, nanti kan di sini itu muncul parameter default ya, yang value-nya itu adalah Spanish. Nah ya, di parameter default. Nah, jadi inilah yang akan kita masukkan sebuah pilot nantinya. Nah, kita lihat dulu di sini view source. Nah, di sini no protection anything goes gitu. Jadi kita bisa melakukan apa saja di parameter default ini. Nah, langsung aja kita pakai script XSS ya, script lalu kita masukkan alertnya apa, misalkan XSS, lalu kita tutup lagi script, lalu kita enter. Nah, inilah yang akan terjadi ya. Jadi kita itu bisa mendeteksi kerentanan sebuah cross-site scripting melalui sebuah parameter default gitu. Nah, kalau kita lakukan enter, maka yang terjadi itu adalah muncul alert XSS. Nah, ini itu sangat berbahaya ya kalau kita sudah ngeklik di halaman ini, data
sesi kita gitu. Cookie kita itu bisa dicuri oleh si penyerang gitu. Nah, sebenarnya saya juga mau praktekkan, untuk cara mengambil cookie-nya. Nah, tapi, mungkin itu sangat apa, tidak etis ya kalau saya praktekkannya, secara langsung di, umum seperti ini gitu. Nah, jadi, saya hanya melakukan edukasi seperti ini gitu, mmm, apa, penyerang itu bisa mengambil, sebuah cookie kita itu dari kerentanan cross site scripting ini gitu. Jenisnya yaitu adalah DOM gitu. Oke, untuk di VWA security law-nya ini sudah berhasil, kita lanjut ke, bagian medium. Kita submit, lalu kita pergi ke XSS DOM lagi, lalu kita view source-nya dulu. Oke, nah di sini itu do not allow script tag. Nah, jadi di sini itu blacklist ya, untuk contohnya itu adalah script ini. Nah ya, fokus di bagian script ini. Jadi script ini itu, sudah di, blacklist. Jadi itu, tidak bisa digunakan lagi. Nah, kalau nggak percaya kita coba lagi, kita di sini pilih English, di parameter default kita ubah value-nya, jadi kayak seperti tadi ya, script lord xss ss lalu kita tutup lagi, script enter. Nah, jadi tidak terjadi apa-apa ya, karena, di sini itu udah ada, sebuah sanitasi gitu atau sebuah filter, yaitu memfilter sebuah, script ini agar tidak bisa dijalankan. Nah, tapi, kita itu bisa mengakalinya dengan, pilot lain, kita bisa melakukan bypass menggunakan pilot lain. Oke, di sini kita coba lagi, kita pilih English, kita coba, pakai select ya di sini. Nah, gini, select, terus kita buka, kita pakai body onload sama dengannya ini adalah alertnya, alert, lalu kita XSS lagi, lalu kita tutup, kita enter, mmm, mhm, oh iya ini kurang petik atas ya. Nah, kita enter, nah maka bisa, di-bypass lagi gitu ketika, script, yang tadinya itu bisa, nah di sini kan di VWA security yang level medium itu script-nya itu diblokir gitu. Jadi kita pakai, pilot yang lain ya, contohnya ya seperti ini gitu ya. Kita pakai select, body, unload, alert-nya. Nah, jadi kita, lakukan eksploitasi di parameter default ini. Nah, langsung aja kita pindah ke DVWA security yang high. Kita pergi ke XSS DOM lagi, kita view source-nya. Nah, di sini kita fokus di bagian whitelist the allowed language. Nah, di sini itu, yang boleh diketikkan itu cuma ini, gitu. Setelah parameter default, value-nya itu harus ini gitu, harus, French, English, Jerman, Spanish gitu. Nah, caranya gimana? Gitu, ini masih bisa di-bypass gitu. Kita pilih English bebas ya untuk pilihannya. Nah, kita jangan ubah ya di sini, kita pakaikan, pagar. Oke, setelah pagar kita buka, seperti di awal tadi script-nya, script alert, lalu XSS, lalu, script, tutup script. Sorry, nah ini
Oke, nah kalau nggak percaya kita coba, kita copy ini dulu ya biar nanti nulisnya nggak nulis lagi. Nah kita, hapus di parameter ininya, di parameter English-nya ini ya. Nah kalau gini, nah langsung diblokir gitu, bahkan nggak terjadi, perubahan apapun di, halaman ini. Nah kalau kita misalkan pakai yang select tadi ya, kita coba pakai select, select body onload sama dengan load XSS. Nah, kalau kita pakai gini juga, nah sama aja gitu karena, filternya itu harus ini loh. Nah, gitu. Jadi udah difilter, di whitelist ya, kita lihat lagi. Nah, di sini itu, yang diperbolehkan itu adalah value dari parameter default adalah ini, gitu. Hanya boleh ini, gitu. Nah, caranya yaitu seperti yang saya bilang tadi, kita kasih tanda, hashtag ya atau tanda pagar, lalu kita masukkan, skrip yang seperti di awal tadi, gitu. Lalu kita enter, kita refresh. Nah, berhasil kan ya. Nah, walaupun, udah di apa namanya, udah di, filter, itu tetap bisa dilakukan, serangan cross site scripting gitu. Nah, ini ya, walaupun, udah difilter agar, value-nya itu Spanish, Jerman, English, French itu, masih bisa dilakukan serangan cross site scripting. Nah, caranya ya seperti ini, tambahkan, tanda hashtag atau tanda pagar ini, terus masukkan, skrip, cross site scripting-nya. Nah, untuk cara pencegahannya yang pertama ya adalah validasi input yang kuat gitu. Selalu pastikan untuk membersihkan dan mengencode semua data yang berasal dari URL sebelum digunakan gitu. Jangan pernah percaya pada input dari pengguna. Yang kedua, hindari fungsi berbahaya. Jangan gunakan fungsi JavaScript seperti inner HTML, document.write, atau .append gitu. Dengan data yang tidak terpercaya. Nah, yang terakhir yaitu adalah gunakan fungsi yang aman. Gunakan fungsi aman seperti .text content atau inner text yang akan memperlakukan data sebagai teks biasa bukan sebagai code. Nah, untuk kesimpulannya, serangan DOM XSS ini adalah serangan yang, berbahaya ya di sisi klien yang mengeksploitasi logika script di browser. Nah, pencegahan utamanya adalah dengan memvalidasi input dan menggunakan fungsi JavaScript yang aman untuk memanipulasi DOM. Nah, mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.